Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu, Teh Kumaila konon katanya diancam dipersekusi, akan dibunuh, akan ditebas halal darahnya, didoxing, dikata-katain, diikutin, ya, diungkit-ungkit masa lalunya. Pokoknya dibenci banget. Wow. Saya takut ya kalau Teh Kumaila ini digituin sama netizen, yang dimana netizen ini adalah katanya orang yang paling beragama, ya. Jadi saya takut orang akan banyak, nanti saya jelaskan ya. Ini yang saya takutin ya. Orang-orang akan berbondong-bondong jadi ya ini yang saya takutin. Apa itu? Nanti saya jelaskan ya. Saya melihat ya, dalam kasus Teh Kumaila ini ya, ternyata banyak warga Konoha itu yang benci ya. Benar-benar benci banget ya. Kenapa? Apa alasannya? Ya. Dan kita tidak bisa membedakan mana masalah pribadi, mana masalah umum ya. Saya tidak melihat warga Konoha itu bisa membedakan mana masalah privasi, mana masalah publik. Tidak bisa membedakannya. Padahal Teh Kumaila ini cuma minta pembuktian secara ilmiah. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Nabi itu tahan bakar, ya buktikan dong, buktiin ya. Jangan cuma bacot doang, marah-marah, doxing. Jadi kalau semakin pemuka-pemuka agama di Konoha itu marah-marah, doxing, membenci, ya, mengungkit masa lalunya, korek-korek masalah pribadi, itu artinya Anda nggak punya data, nggak punya pembuktian. Biasanya orang yang nggak punya data, nggak punya pembuktian itu biasanya dia akan lari ke masalah privasi. Karena apa? Karena dia tidak bisa membuktikan secara ilmiah. Ya, cukup buktiin doang. Ya, ini nih buktinya. Kalau misalnya nih ada Nabi katanya tahan bakar ya, ini buktinya, kasih datanya, kasih bukti arkeolognya, ya, bukti historisnya. Cukup itu doang, jangan melenceng kemana-mana. Saya melihat jadi melenceng kemana-mana. Kok gitu ya? Kok kita separah ini ternyata ya warga Konoha? Kok ngebahas masalah pribadi orang? Udah kayak ini ya, gosip gitu ya. Luar biasa ya. Kita nggak bisa membedakan mana ranah privat dan mana ranah publik ya. Jadi harusnya kan perdebatan ini berdebat secara ini dong, intelektual. Berdebatnya itu secara ilmiah, bukan berdebat secara ungkit-ungkit masa lalu, masalah privasi dan lain sebagainya. Luar biasa. Ada satu hal yang saya sangat takuti ya, kenapa hal ini bisa mungkin saja terjadi di Konoha. Tapi di Konoha ya, bukan di Indonesia, ini hanya di Konoha. Kalau Teh Kumaila ini sampai dikasusin ya, sampai dipenjarain, sampai ditangkap sama polisi dan lain sebagainya, akan banyak orang berbondong-bondong jadi agnostik dan ateis. Kenapa? Karena orang-orang nggak mau peduli lagi dengan agama. Zaman sekarang itu zamannya teknologi guys, beda dengan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Karena 20 tahun yang lalu itu belum ada teknologi. Sekarang kita tinggal ketik di ChatGPT, ya, di Google juga banyak. Tinggal kita nyari informasi yang benar, mana yang enggak. Apakah Nabi itu tahan bakar atau tidak? Apakah ini bagian daripada ilmiah atau tidak? Kita bisa mendapatkan jawabannya. Kita sebenarnya tahu jawabannya. Anak-anak muda, anak-anak Gen Z, Gen Alpha tahu sebenarnya jawabannya. Cuman mereka nggak mau gitu, nggak mau terlibat pada masalah yang pelik ini. Ya cari aman lah, biasanya gitu ya anak-anak muda. Dan diam-diam akan banyak, mudah-mudahan jangan terjadi ya, akan banyak jadi agnostik, jadi ateis, nggak peduli dengan agama. Mirip seperti yang terjadi di Eropa dulu. Dulu juga di Eropa seperti itu. Karena apa? Karena pemuka agama seperti itu benci banget dengan orang yang mengkritik, anti kritik. Ya, di Eropa juga seperti itu. Zaman abad sebelum kegelapan ya. Maksudnya abad kegelapan ya. Zaman sebelum Renaissance. Di situ tuh pemuka agamanya itu sama persis seperti di Konoha. Yang dibahas apa, yang dijawab apa. Cuman
minta pembuktian secara ilmiah, benarkah Nabi itu tahan dibakar. Cuman bukti doang, ngasih buktinya, bukan malah merepet gitu, ya. Bahas yang enggak gitu, bahas masa lalunya, ya. Jadi mari kita berdebat secara intelektual, ya, di ranah ilmiah, jangan lari kemana-mana. Ini yang dibenci oleh orang-orang Eropa zaman dulu, sehingga banyak orang berbondong-bondong jadi agnostik. Karena apa? Karena ulah daripada pemuka agama itu sendiri, ulah daripada orang yang si paling beragama itu sendiri, merasa si paling beragama tapi ngebuktiin ini juga nggak bisa. Sia-sia kan. Jadi itu yang saya takuti. Mudah-mudahan jangan terjadi, ya. Akan banyak orang yang diam-diam menjadi agnostik, nggak peduli lagi dengan agama. Karena orang masa bodoh dengan agama. Ya dikritik seperti ini, seperti orang gila, seperti orang ODGJ, ya. Kejang-kejang, kelonjotan, difitnah sana sini. Anak-anak muda itu nggak bodoh, guys. Anak-anak muda itu nggak bodoh. Jadi para orang-orang tua yang nonton video ini, ya, misalnya ada pemuka agama yang nonton video ini, kalian itu jangan jangan bikin sesuatu yang nggak masuk akal gitu, sesuatu yang jurus maut, ya, memfitnah orang lain karena nggak bisa jawab pertanyaan Teh Kumaila. Ini kan cuma jawab doang, kasih bukti datanya. Ya saya juga tahu nggak bakal bisa dibuktikan itu. Ya karena background saya itu sastra. Saya tahu itu. Saya mempelajari kitab suci, semua kitab suci saya pelajari. Karena kitab suci itu kan bagian daripada sastra. Jadi kalau, mohon maaf ya, kalau sekali saya baca kitab suci itu, saya tahu itu bohong atau enggak. Saya tahu kitab suci itu karangan manusia atau karangan Tuhan, ya. Ya sebenarnya kitab suci nggak ada sih karangan Tuhan, ya. Nggak ada. Jadi ini yang saya takutin, ya. Akan banyak anak muda yang bodoh amat dengan agama, nggak peduli dengan agama. Ya, mereka takut dengan agama, terutama pemuka agamanya yang mengerikan, lebih mengerikan daripada singa. Ya, pemuka agama yang ada di Konoha maksudnya. Ya. Selain itu, saya melihat ada fenomena yang sangat membagongkan di Konoha. Kesel banget saya. Apa itu fenomenanya? Masyarakat kita itu anti kritik. Rata-rata masyarakat kita itu adalah anti kritik. Apa alasannya? Kenapa warga Konoha itu anti kritik? Apa yang mendasarinya? Alasan yang paling masuk akal itulah karena dogmatis itu tidak mengenal kompromi. Ya, dogmatis itu kan bersumber daripada ilahi. Ya. Jadi nggak bisa dikompromi. Kalau ada perintah dari ilahi, nggak bisa dikompromi. Itu namanya dogmatis. Sehingga ini terbawa-bawa ke kehidupan nyata. Cukup imani saja, nggak usah pertanyakan, nggak usah banyak protes. Imani saja, cukup imani saja, ya. Nggak usah banyak protes. Kalau misalnya Nabi itu tahan bakar enggak mau apa nggak usah pertanyakan. Cukup imani saja, nggak usah banyak protes. Jadi justru, ya, agama itu mengajarkan kita semakin anti kritik, tapi nggak semua agama, ya, cuman agama tertentu di Konoha. Ini juga di Konoha, bukan di Indonesia. Saya nggak mengatakan ini di Indonesia, ya. Justru agama itu mengajarkan kita untuk dogmatis, anti kritik, nggak usah pertanyakan, cukup imani saja, ya. Ya, kenapa saya diperkaos? Cukup imani saja. Kenapa saya dibawa ke Oyo? Cukup imani saja, nggak usah banyak protes. Kenapa saya dibawa ke kamar? Cukup imani saja, nggak usah banyak protes. Kenapa baju saya dibuka? Cukup imani saja. Gitu kan di Konoha banyak, ya, guru-gurunya yang memperkaos muridnya. Ya, kalau muridnya nanya, kenapa baju saya dibuka, Pak? Kenapa saya diperkaos? Cukup imani saja, nggak usah banyak protes. Nggak usah banyak protes. Gitu kan di Konoha. Jadi justru agama itu mengajarkan kita anti kritik. Tapi agama tertentu di Konoha, ya, nggak semuanya, ya. Justru itu yang mengajarkan kita anti kritik. Dan terjadilah seperti ini. Nggak bisa jawab pertanyaan Teh Kumaila, larinya ke masalah pribadi. Kan konyol, ya. Menyedihkan. Ya, pemuka agama di Konoha ini menyedihkan. Nggak bisa jawab, malah singgung-singgung masalah pribadinya. Selain itu, melihat daripada kasus Teh Kumaila ini, saya melihat masyarakat kita itu masih
sangat emosional ya. Jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat-sangat emosional. Kenapa bisa seperti itu? Apa contohnya? Contohnya misalnya di Konoha itu kan dulu ya kita sangat benci yang namanya Pak Prabowo. Tiba-tiba kita sayang sama Pak Prabowo. Ya dulu kita sayang banget sama Pak Jokowi. Sekarang tiba-tiba dibenci. Ya dulu Gus Dur itu dikata-katain guys. Sekarang ketika sudah meninggal disayang-sayang, disanjung-sanjung ya. Ada banyak kasus yang ada di Konoha seperti kasus Jessica kopi sianida. Dulu kan beliau ini dikata-katain ya, dituduh, oh kamu pelakunya. Ya, apapun yang dikatakan Jessica itu salah dulu ya waktu pertama sidang kalau kita perhatikan. Tapi sekarang nih kok bisa berbanding terbalik, ya kan? Rohingya dulu gitu. Rohingya dulu disayang-sayang ya, disanjung-sanjung, di demo Pak Jokowi demo ya Pak Jokowi itu jolim. Tapi sekarang ini Rohingya bisa dibenci kan. Jadi kita itu adalah masyarakat yang emosional. Ini namanya tidak bisa mengontrol emosi, labil. Mencintai dan membenci itu adalah bagian daripada emosi. Ini adalah emosi yang berlebihan, tidak bisa kita kontrol. Sama seperti Teh Kumaila ini ya. Bisa aja kita sekarang benci Teh Kumaila, nanti 10 tahun, 20 tahun lagi bisa aja kita sanjung-sanjungkan. Jadi kemana arah mata angin berhembus. Warga Konoha gitu ya. Bisa membenci dan mencintai di waktu yang bersamaan. Jadi kita itu adalah masyarakat yang sangat emosional. Emosionalnya itu labil ya. Labil banget. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu sangat emosional? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang komunal atau masyarakat yang berkelompok, berkomunitas. Jadi kita itu lebih mengedepankan yang namanya nilai-nilai komunal ya daripada nilai-nilai individu. Jadi masyarakat kita itu masyarakat yang kelompok-kelompok. Jadi kalau kelompok kita itu misalnya membenci Teh Kumaila misalnya, kita ikut-ikutan gitu membenci. Kalau kelompok kita itu misalnya mencintai Teh Kumaila misalnya ya, kita ikut-ikutan mencintai. Jadi kemana arah mata angin berhembus ya, ke situ larinya ya. Jadi masyarakat kita itu masih seperti itu, masih labil, emosi itu masih labil-labil ya. Ya. Jadi seperti itu guys. Dan biasanya yang mempengaruhi ini adalah para influencer ya. Jadi konten kreator biasanya yang meng-create ini. Makanya konten kreator itu harusnya jujur ya, jangan ini berpihak. Jangan karena biar view-nya gede kita bikin thumbnail yang aduhai gitu kan. Thumbnail yang seronok. Saya melihat foto-foto Teh kemarin banyak thumbnail yang seronok. Luar biasa warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan ya, apakah masyarakat kita itu bisa maju kalau seperti ini ya, seperti masyarakat yang emosional, anti kritik dan lain sebagainya? Apakah bisa maju? Enggak bisa. Masyarakat yang maju itu adalah masyarakat yang bisa mengontrol emosi dan tidak anti kritik. Jadi sampai kiamat pun kalau kita anti kritik, kalau rata-rata masyarakat kita itu anti kritik, maka kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Lagian saya melihat tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang berlandaskan negara agama. Ya, karena agama itu kan mempengaruhi kita jadi dogmatis kan, jadi anti kritik. Itulah alasan kenapa di dunia ini nggak ada satupun negara yang berlandaskan agama itu menjadi negara maju. Karena apa? Karena karena menggabungkan antara agama dengan politik, ya dogmatis ya. Jadi politisi di Konoha juga seperti itu, dogmatis, anti kritik. Ya. Apalagi pengaruhnya? Kenapa bisa kita itu anti kritik dan sangat emosional ya? Karena bisa aja karena pemuka agama di Konoha itu takut kehilangan job ya. Ada seperti itu. Jadi mereka ini ya, oknum pemuka, bukan oknum, banyak sih. Kalau oknum cuma sedikit ya, ini banyak. Mereka nggak mau kehilangan umat. Karena sekarang anak-anak muda kan sudah beralih ke online ya. Belajar agama juga sudah mulai belajar dari online ya. Dan mereka ini nggak mau kehilangan umat. Sehingga apa? Sehingga mereka, pemuka-pemuka agama di Konoha ini berusaha untuk membunuh karakter Teh Kumaila. Walaupun Teh Kumaila santai-santai aja, tapi saya melihat
orang-orang seperti ini kalau digituin kan orang-orang lain jadi kapok. Jadi semacam pelajaran gitu. Ya, jadi pemuka agama di Konoha itu memberikan pelajaran, yaitu pelajaran apa? Pelajaran anti kritik dan pelajaran yang sungguh membagongkan. Ya, mungkin masalah pribadi, apaan kayak gitu. Ya, yang ngomong itu orang yang beragama, guys. Ya, moralnya itu lebih brutal daripada orang yang tidak beragama. Masa orang beragama ngomongin masalah pribadi? Menggosip itu namanya kan. Jadi pada intinya pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu takut kehilangan umat, kehilangan job. Kalau mereka kehilangan umat, kehilangan job, mereka makan apa? Itu yang mereka takuti ya. Jadi semoga pemerintah memberikan ini ya, solusi bagi pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha ya. Harusnya sih dikasih standarisasi kan. Jadi semua pemuka agama itu dikasih standarisasi dan dikasih gaji per bulan misalnya, ditetapkan gajinya sehingga pemuka agama itu nggak berebut umat. Ini kan namanya berebut umat ya. Dan masyarakat itu digiring ke sana kemari. Padahal pemuka agama itu takut kehilangan umat. Ya. Jadi orang-orang yang menghujat Teh Humaira ya, yang membunuh karakternya, ya, mendoxing, ya, membahas masalah pribadinya, berhentilah. Jangan seperti itu karena Anda akan semakin kehilangan umat. Karena anak-anak muda itu nggak bodoh, guys. Ya. Selain itu, apalagi yang mempengaruhi kenapa masyarakat kita bisa seperti itu, anti kritik dan emosional? Karena literasi yang sangat rendah dan pengaruh stunting juga ya. Orang yang stunting itu adalah orang yang nggak nyambung gitu apa yang dibahas, apa yang dikomentari. Sama seperti ini. Kita ngebahas secara ilmiah, apakah Nabi itu ada yang tahan bakar atau tidak, benarkah seperti itu? Malah dibahas masalah pribadinya, malah dibahas Teh Humaira sesat dan lain sebagainya. Ini kan nggak nyambung. Harusnya kan dikasih ini dong, dikasih bantahan-bantahan yang masuk akal, yang ilmiah, bukan bantahan-bantahan yang tidak masuk akal ya. Jadi ini namanya literasi rendah alias anti kritik ya. Lalu apa solusinya? Ya, kalau solusi dari saya tetap pada prinsip saya, yaitu Konoha harus menjadi negara sekuler. Ya, biar apa? Biar tidak terjadi hal-hal seperti ini, sekularisme, ya, memisahkan antara agama dengan politik, urusan agama dengan politik, sehingga pemuka agama itu nggak bisa ngomong seenak jidat di rumah ibadah. Kan di Konoha itu ya, kalau misalnya kampanye, pemuka agama itu kan ngomongin politik ya, padahal dia kan nggak ngerti politik, tapi dia ngomongin politik. Dia maki-maki pemerintah. Sama seperti ini, anak-anak muda yang pemikirannya maju, ya, intelektualnya maju, seperti Teh Humaira ini, tidak bisa dibatasi. Kalau di negara sekuler bebas-bebas aja, dibebaskan, nggak ada masalah. Tapi kalau di negara kita itu kan masih abu-abu kan, apakah ini bermasalah atau tidak, masih abu-abu. Jadi anak-anak muda yang berpikir kritis itu dibatasi ya. Sehingga kita butuh yang namanya negara sekularisme ya, sekuler, memisahkan antara agama dengan politik. Rata-rata negara demokrasi itu orang negara sekuler. Jadi pasangan demokrasi itu sebenarnya sekuler, bukan agama. Kan di Konoha itu ya, kita negara demokrasi, tapi demokrasi itu berlandaskan agama. Nggak bisa sebenarnya. Bukan berarti saya membenci agama, enggak. Karena kalau kita berlandaskan agama itu seperti ini, anti kritik. Karena apa? Karena anti kritik itu bersumber daripada ajaran agama itu sendiri. Dogmatis. Cukup imani saja. Itu kan dogmatis namanya, otoriter. Jadi agama itu ya cocoknya, negara agama itu cocoknya negara kerajaan, bukan negara demokrasi. Jadi ini kan semacam tidak sinkron ya. Ibarat kita pakai baju itu, kita pakai jas tapi pakai celana pendek. Karena nggak nyambung. Ya. Jadi kita butuh yang namanya negara sekularisme ya. Ada banyak kok negara-negara sekularisme yang maju tapi tidak meninggalkan nilai-nilai agama, seperti Turki, Azerbaijan. Mereka tidak merubah benderanya. Tetap benderanya itu bendera yang berbau agama. Singapura juga gitu. Coba perhatikan bendera Singapura.
Itu kan bener yang bernilai-nilai agama kan. Sekularisme itu tidak menjauhkan agama, enggak. Justru menjaga nama baik agama itu sendiri, itu sekularisme. Ya. Apakah sekularisme itu bertentangan dengan Pancasila? Enggak. Justru sekularisme itu ya menyempurnakan Pancasila. Kalau enggak apa, gini guys, kenapa saya selalu menyuarakan sekularisme, kita jadi negara sekuler? Kenapa? Kita akan bercerai-berai kalau misalnya kita selalu menghubungkan antara agama dengan politik. Ya. Karena di Konoha itu banyak ya enggak semuanya, tapi minoritas itu yang tertindas, banyak sebenarnya tanpa kita sadari. Minoritas itu tertindas, hak-haknya untuk beribadah juga susah, banyak seperti itu di Konoha ya. Jadi kalau misalnya minoritas digituin, pasti minoritas minta merdeka kan. Ada banyak kok di Konoha kan yang minta merdeka provinsi tanpa kita sadari. Kenapa? Karena mereka dibatasi dalam beribadah. Jadi di Konoha itu kan masih ada prinsip mayoritas minoritas. Ada prinsip seperti ini. Gue kan mayoritas, lu mau apa? Ya. Lu mau apa? Lu mau ngemis-ngemis toleransi? Gue kan mayoritas. Lu mau ngemis-ngemis toleransi? Ada banyak kok kayak gitu di Konoha tanpa kita sadari. Tapi ini nggak dinampakkan secara tersirat ya seperti itu. Warga Konoha seperti itu mayoritasnya. Lu mau apa? Gue kan mayoritas. Lu mau ngemis-ngemis toleransi ya? Apa mau gue musnahkan? Jadi warga Konoha seperti itu. Harusnya kan nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena ini akan bikin kita terpecah-pecah. Justru sikap mayoritas yang bikin Konoha itu terpecah-pecah. Yang penting seiman, ya. Seiman. Jadi kalau kita menjadi negara sekuler itu nggak berlaku lagi istilah yang penting seiman. Makanya saya sangat mendambakan yang namanya negara sekularisme. Ya. Lebih baik sekularisme daripada negara agama, tapi pemimpinnya banyak yang korupsi, banyak yang bejat, banyak yang berkaos, banyak yang nipu dan lain sebagainya. Munafik sebenarnya kita ini. Munafik ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam rasional.